warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Learning Journal pertemuan ke-14. Di sini saya akan menyampaikan tentang dokumenter kelompok 2. Baik pemirsa, perkenalkan saya Pangis Nurul Abdiain dengan NIM 2313300014. Di sini saya ingin menampilkan dokumenter beserta kegiatan apa saja yang saya lakukan selama seminggu ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik reportase dan baik pemirsa, kita memulai wawancara itu pada tanggal 25 November 2025, yang dimana kita mewawancarai salah satu mahasiswi dan mahasiswa. Jadi terdapat 2 narasumber yang kita wawancarai, dan kebetulan mahasiswi yang kita wawancarai ini saya tidak mendokumentasikannya, tapi mahasiswa narasumber yang kedua saya mendokumentasikannya. Nanti kalian bisa lihat dokumentasi yang saya abadikan, yang saya liput gitu. Setelah itu kami lanjut ke Kelurahan Curug ya, yang dimana kita punya beberapa problem. Yang pertama, kita baru minta surat rekomendasi pada hari Selasa, pada hari Kamis. Kita meminta surat rekomendasi itu hari Kamis, kita ke kelurahan, lalu kita nunggu akademik untuk membuatnya, tetapi bapak yang ini akademiknya lumayan lama, jadi kita menunggu sekitar 2 jam di kampus. Sebenarnya saya tuh pengen pulang tapi tidak bisa dikarenakan saya harus ikut untuk meliput ya. Nah, pada minggu kemarin sebenarnya saya belum menunjukkan bukti dokumentasi untuk baik pemirsa, kita lanjut ke segmen kedua tentang narasumber yang kami wawancarai. Pertama, kita mewawancarai 2 mahasiswa dan mahasiswi KPI kelas A yang saya tidak bisa menyebutkan namanya, tetapi tersangka menjadi tidak ketepatan sasaran dalam KIPK kuliah ini. Ada beberapa segmen yang saya kaget pas mewawancarai mereka. Awalnya kami menduga si mahasiswi ini bergaya hedon dan sebagainya karena melihat profil Instagram. Tetapi pas dia menceritakan kronologinya mengapa si mahasiswi ini bisa jadi pengganti KIP, yang dimana teman kelas kami telah keluar mengundurkan diri dari kampus, lalu otomatis tidak ada yang mengisi kekosongan atas nama beliau, atas nama teman saya ini. Oke, terus setelah itu kita menggunakan teknik yang dimana untuk tidak merasa diintimidasi narasumbernya, si mahasiswi terduga ini, kita mewawancarai mahasiswa KIPK satu kelas juga dengan kami. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena takut mengganggu privasi narasumber, yang dimana narasumber ini bercerita tentang kehidupannya, terus latar belakang ekonominya, bagaimana dia bisa mempertahankan kuliah dengan biaya yang menurut dia sangat mahal, dan masih banyak lagi ya. Dan kita mewawancarai satu narasumber dari adik tingkat kami, mahasiswa 2025 dari jurusan KPI juga atau Komunikasi Penyiaran Islam, yang dimana narasumber tersebut menceritakan bagaimana perjuangan
Dari Bekasi dia menggunakan KRL, lalu ke KAI, sampailah dia di kos-kosan dengan harga 650 sebulan. Terkadang dia telat bayar kos-kosan. Dan ketika kami menyimak tentang perjalanan hidupnya, kami kaget. Karena apa? Karena di luar ekspektasi kami. Karena dia memang tidak memiliki spesial pun biaya gitu. Terkadang orang tuanya sampai banting tulang dan ke kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, istilahnya seperti itu. Dan saya kaget sih setelah kita selesai take untuk video, kita ngobrol-ngobrol yang dimana ada teman saya si A ini, dia menceritakan kehidupannya juga, dan saya di situ posisi sangat-sangat kaget. Karena apa? Karena saya sebagai mahasiswa yang tidak menerima beasiswa apapun dan termasuk golongan UKT tertinggi pada satu kelas itu, ya sekitar 4,5 lah UKT saya gitu. Tapi yang saya tidak pernah menduga ternyata ada beberapa jauh di bawah saya gitu ya. Dengan biaya yang ya di sini sebenarnya untuk makan dan kehidupan sehari-hari termasuk dibilang murah, tidak seperti di Tangerang ataupun di Bekasi karena sangat-sangat mahal. Angkot kalau di Bekasi itu dari Cikarang ke Cibarusah 30.000.